Perkenalkan, nama kakak Ica. Pada video ini, kakak akan membacakan dongeng mengenai kisah Bara dan Dodo. Pada suatu hari, di sebuah hutan, hiduplah seekor gajah kecil yang bernama Bara. Bara memiliki banyak teman, dan salah satu teman Bara adalah seekor katak yang bernama Dodo. Bara dan Dodo sudah berteman sejak lama. Mereka bertemu saat Bara ingin meminum air di danau, dan saat itu Dodo sedang duduk di atas daun yang mengapung di atas air. Dodo yang melihat keberadaan Bara pun bingung dan bertanya, "Hai kamu, apa yang sedang kamu lakukan?" Tanya Dodo dengan heran. Kemudian Bara menjawab, "Aku sedang meminum air yang segar ini. Kamu siapa? Mengapa aku tidak bisa melihatmu?" Tanya Bara yang terlihat bingung mencari di mana keberadaan suara itu karena ukuran Dodo yang jauh lebih kecil daripada Bara. Kemudian Dodo menjawab, "Aku di sini, di atas daun ini," sambil menggerak-gerakkan daun untuk menunjukkan keberadaannya. Setelah melihat keberadaan Dodo, Bara pun bertanya, "Siapa namamu? Kamu kecil sekali." Kemudian Dodo menjawab, "Namaku Dodo." Kemudian Bara bertanya lagi, "Apakah kamu sendirian di sini? Mengapa kamu tidak masuk ke dalam hutan di sana?" Sambil menunjuk ke arah hutan. "Tidak, aku harus tetap di sini, di sekitar danau ini. Karena itu jauh lebih baik," jawab Dodo. "Benarkah? Lain kali ikutlah denganku. Nanti akan aku kenalkan dengan teman-temanku lainnya di dalam hutan sana." Tunjuk Bara ke arah hutan. "Sekarang aku pergi dulu. Sampai berjumpa lagi, Dodo." Bara pun meninggalkan danau. Bara pun pergi dan kembali ke dalam hutan. Selama di perjalanan pulang, Bara bertemu dengan kedua temannya, yaitu Tupai dan Kancil. "Bara, kemana saja kamu?" tanya Tupai. Kemudian Bara menjawab, "Aku pergi ke danau karena haus." Kemudian, "Aku bosan sekali. Mari kita melakukan hal yang menyenangkan," kata Kancil sambil menggerakkan ekornya. Kemudian Bara menjawab, "Hari sudah mulai gelap. Tidak baik jika kita pergi bermain lagi. Karena pemburu bisa saja sudah masuk ke dalam hutan ini." Tetapi Kancil berusaha meyakinkan kedua temannya itu, "Kita tidak perlu takut. Aku bisa berlari saat melihat pemburu." "Sudahlah Kancil, besok saja kita bermain lagi. Sekarang mari kita mencari buah-buahan untuk makan malam," jelas Tupai. Dengan berat hati, Kancil menahan keinginannya untuk bermain lagi dan mulai mencari buah-buahan untuk dimakan. Setelah mencari, akhirnya Bara dan kedua temannya menemukan banyak sekali buah untuk mereka makan. "Lihat, lihat, banyak sekali buah itu. Namun tinggi sekali pohon itu. Aku tidak bisa memetik buah itu," kata Kancil dengan raut wajah sedih. "Jangan khawatir, aku akan membantumu Kancil. Tapi kita harus membagi rata setiap buah yang kita dapatkan," jelas Bara kepada Kancil. "Tenang saja, aku pasti akan membaginya," jawab Kancil dengan yakin. Setelah Bara mencari buah-buahan di pohon yang tinggi dan dibantu oleh Tupai, Kancil meletakkan buah-buahan itu dengan rapi dan membagi rata buah-buahan yang sudah Bara dan Tupai petik. Makan malam pun tiba. Bara dan kedua temannya sangat lahap memakan buah itu. Setelah perut ketiga teman itu terisi, mereka semua tertidur lelap dan ditemani dengan cahaya bintang yang indah. Kemudian keesokan harinya, "Bangun,
harus pergi ke danau," kata Bara sambil membangunkan kedua temannya itu. Setelah kedua temannya itu terbangun, mereka semua pergi menuju danau. Dan sesampainya di danau, "Di mana dia?" kata Bara sambil mencari keberadaan teman barunya. "Kamu sedang mencari siapa?" tanya Tupai. "Dodo, temanku yang baru, yang akan aku kenalkan dengan kalian." Tapi tiba-tiba terdengar suara aungan singa yang ada di dalam hutan. "Arr! Cepat, sembunyi!" Suara yang terdengar sangat kecil berusaha mengingatkan mengenai keadaan bahaya. Ketika mendengar hal tersebut, mereka semua bersembunyi supaya terhindar dari singa yang sedang marah. Setelah situasi kembali aman, namun Dodo terlihat gelisah karena mengetahui ketiga temannya akan menghabiskan waktu di danau untuk bermain, karena itu sangat berbahaya. Pemburu bisa saja melihat keberadaan Bara dan Kancil. "Bagaimana ini? Aku sangat khawatir pada Bara dan Kancil," kata Dodo sambil berbisik kepada Tupai. "Memangnya kenapa?" tanya Tupai. "Kita berdua jauh lebih kecil daripada Bara dan Kancil, dan pemburu tidak mungkin memburu kita," jelas Dodo. "Kamu benar juga, Dodo. Baiklah, aku akan mengajak Bara dan Kancil untuk kembali ke dalam hutan," kata Tupai meyakinkan Dodo. Tupai sudah membujuk Bara dan Kancil untuk kembali ke dalam hutan. Namun Bara menolaknya. "Kamu dan Kancil pergilah lebih dulu. Aku akan di sini lebih lama," kata Bara kepada Tupai. Tak lama setelah Kancil dan Tupai pergi menuju hutan, tiba-tiba terdengar suara tembakan di dekat danau. "Ya, pemburu! Bukankah itu pemburu?" kata Dodo yang panik. "Aku akan bersembunyi," jelas Bara terlihat cemas. Tak lama kemudian, pemburu sudah tiba di dekat danau. Untuk melindungi temannya, Dodo berusaha mengusir pemburu dengan melompat ke arah wajah pemburu dan meninggalkan bekas kotoran yang dapat membuat wajah pemburu jadi gatal. Setelah merasa gatal, pemburu pun pergi dengan wajah yang memerah. Tak lama kemudian, "Wah, hebat sekali kau, Dodo. Kau tidak takut sama sekali dan mau melindungi teman kita, Bara," jelas Tupai. Tak lama kemudian, Bara dan Kancil datang menghampiri Dodo karena khawatir dengan keadaan Dodo. "Apakah kamu terluka? Maaf karena aku sudah berpikir buruk padamu sebelumnya," kata Kancil dengan menyesal. "Sudahlah Kancil, mulai sekarang kalian harus kembali ke dalam hutan sebelum matahari terbenam," jelas Dodo. Setelah kejadian tersebut, Dodo dan Bara sering bermain bersama. Bahkan Bara sering mengajak Dodo untuk masuk ke dalam hutan. Bara selalu bersama Dodo supaya mereka berdua dapat saling membantu dan memberikan semangat serta bercerita mengenai hal yang menyenangkan bersama. Makna dari dongeng tersebut yaitu kita tidak boleh berprasangka buruk pada orang lain, serta kita harus peduli kepada sesama dan saling membantu, serta saling mengingatkan satu sama lain. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.